Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2 yang hebat dan cerdas? Semoga baik-baik saja ya. Nah, selamat pagi luar biasa. Selamat datang anak-anak kelas 2 sekolah dasar yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sebelum belajar, Bu Desi memberikan info mengenai pendidikan anti korupsi. Anak-anak harus memiliki karakter berikut ini. Yang pertama, bertanggung jawab, sederhana, peduli, berani, mandiri, jujur, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, itulah karakter pendidikan anti korupsi. Berani jujur itu baik, katakan tidak untuk korupsi. Untuk mendukung video pembelajaran ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya, agar mendapat notifikasi video pembelajaran terbaru dari saya. Selamat datang di pembelajaran tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Selamat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Salam hangat dan tetap semangat. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Subtema 2, bermain di rumah teman. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita melakukan refleksi ice breaking terlebih dahulu ya, biar tetap semangat. Yuk kita coba ikuti Bu Desi ya. Oke anak-anak, kita ice breaking dulu ya tentang Brother John. Oke, posisi mulai. Oke, mulai. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother Jones, Brother Jones. Boarding bells are ringing, boarding bells are ringing, ding dong ding, ding dong ding. Mata dua, hidung satu, kepala digeleng, digeleng. Tangannya di pinggang, kaki kiri ke depan, bergoyang, bergoyang. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Nah, pada pembelajaran ini kompetensi inti kelas 2 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Lalu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Ruang lingkup pembelajaran. Subtema 2 ini bermain di rumah teman. Nah, kegiatan pembelajaran kemampuan yang dikembangkan yang pertama, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. Yang kedua, membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda. Yang ketiga, melakukan gerak bagian kepala dengan hitungan. Yang keempat, melakukan gerak bagian tangan dengan hitungan. Yang kelima, mengubah penyebelahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Dan yang keenam, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Nah, sikap siswa yang menonjol dan kurang terlihat selama proses pembelajaran. Lalu kita melihat pengetahuan ya dan keterampilan. Pengetahuannya menjawab pertanyaan dari teks, memetik jambu di rumah Udin, dan mengubah penyebelahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Keterampilannya
menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan, dan mempraktekkan gerak bagian kepala dan tangan dengan hitungan. Pembelajaran kedua di halaman 63 di bukumu. Nah, ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Nah, ayo kita amati gambar di bawah ini. Apa sih yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Nah, perhatikan gerakan seperti gambar di atas ya. Lakukan permainan lingkaran simpai. Ayo berdiskusi di halaman 64 di bukumu. Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Jawabannya simpai. 2. Benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Jawabannya galah. Nomor 3. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Jawabannya berbentuk lingkaran. Nomor 4. Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Jawabannya padat. Ayo membaca di halaman 65 di bukumu. Nah, ini kita baca teks berikut ya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Ayo menulis di halaman 66 di bukumu. Tuliskan jawaban dari pertanyaan berikut. 1. Bagaimana bentuk benda padat? Yaitu tetap dan tidak berubah. 2. Bagaimana ukuran benda padat? Jawabannya tetap tidak berubah. 3. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Jawabannya, buku merupakan benda padat. Bentuk buku di dalam tas tetap sama dengan bentuk buku di dalam lemari. Nomor 4. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Jawabannya, bentuk buku tidak berubah. Nomor 5. Apa sih kesimpulanmu? Jawabannya, bentuk padat mempunyai ukuran dan bentuk yang tetap. Benda padat tidak akan berubah meskipun dipindahkan ke berbagai tempat. Buku merupakan benda padat. Bentuk buku tidak berubah. Bentuk buku di dalam tas tetap sama ya walaupun dipindahkan ke dalam lemari. Ayo mengamati benda-benda berikut di rumahmu. Nah, ini dikasih contoh ya. Pertama ada kursi. Kita checklist ya, benda padat. Meja, benda padat. Nah, kalau minyak bukan benda padat. Vas bunga, benda padat. Nah, di sini ada berbagai contoh yang lainnya. Ayo berdiskusi di halaman 68 di bukumu. Nah, pernahkah kalian bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Diskusikanlah bersama temanmu tabel berikut. Berilah tanda centang checklist pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang X untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, di sini yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Oke, itu merupakan tidak menunjukkan mematuhi aturan ya. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, ini di checklist ya, merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Nah, ini merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Lalu, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, ini merupakan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan.
lalu tidak membuang sampah sembarangan. Merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Ayo bermain peran di halaman 69 di bukumu. Nah, anak-anak, ayo kita peragakan teks percakapan berikut ya. Berikan tanggapan terhadap penampilan temanmu. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Lani. Nah, Benny berkata seperti ini. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Lani menjawab, aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Dan Benny menjawab, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Dan Lani menjawab, oh iya ya, Udin. Lani memanggil Udin. Dan Udin menjawab, iya Lani, ada apa? Lani berkata, tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Dan Udin menjawab, oh mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Lani, wah terima kasih banyak Udin. Nah, anak-anak, apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Apa sih yang patut ditiru dari sikap mereka? Nah, yang dipatut ditiru adalah mereka membuang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak, pembelajaran telah selesai. Ini kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa melakukan pengamatan tentang benda-benda padat di rumah. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita ice breaking terlebih dulu ya. Oke anak-anak, kita sebelumnya melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ikuti Bu Desi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan keliling. Oke, anak-anak di sini kalau belajar seperti 5 jari tersebut tidak? Oke, pastinya tidak ya. Pokoknya tidak boleh ngobrol, terus lengah, terus ngantuk, keliling, dan nangis. Oke, tidak ya di kelas 2 mah. Oke, tetap semangat anak-anakku. Baik anak-anak, pembelajaran telah selesai dan ini Bu Desi buatkan animasi wajah sebelum belajar dengan Bu Desi. Wajahnya cemberut karena belum mengerti. Dan ini animasi wajah setelah belajar dengan Bu Desi. Wajahnya ceria karena sudah memahaminya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Jangan lupa dukung terus channel YouTube-nya Desi Sisi, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti dari Guru SDN Kayu Ringin Jaya 7 Kota Bekasi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Thanks for watching my video. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan berhenti belajar dan tetap semangat. Bye bye.